Sampurasun, selamat datang di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Oke, selamat datang teman-teman semua di Ruang Cerita bersama gua Fajar Surya Budiman. Seneng banget di podcast gua hari ini, gua kedatangan sahabat gua yang sudah lama gak ketemu. Terakhir gua ketemu adalah di salah satu negara yang terkenal dengan sakuranya. Dan gua waktu itu pas lama di sana, gua sangat dibantu banget sama dia. Dan kali ini gue bertemu lagi dengan dia melalui via udara, via telepon. Dan gue akan mengulik banyak keseharian dia selama di negeri Sakura atau di Jepang. Bagaimana dia bisa dibilang aktivitas di Jepang kala pandemi itu seperti apa. Dan gue sudah kedatangan melalui Ruang Cerita. Bro, apa kabar bro? Baik, alhamdulillah. Apa kabar? Alhamdulillah. Gila, gue terakhir ketemu lu tuh bulan November ya? Iya, tahun lalu pokoknya itu. Tahun lalu. Udah tahun lalu. Tahun lalu, cepet. Udah lama banget. Udah. Iya, November bener. November iya. Jadi teman-teman, ini dulu yang bantu gue selama di Jepang, gue pada saat kegiatan mewakili Indonesia. Dan kali ini dia akan cerita, bro, bagaimana sih keadaan di Jepang sana di kala pandemi ini, apakah aktivitas sehari-hari lu itu terganggu nggak sih, dan apakah warga di sana tetap menjalani aktivitas kantor, atau kan kalau di Indonesia kan dia masyarakat Indonesia sudah banyak yang WFH. Nah kalau di Jepang sendiri gimana sih bro? Terutama lu kan di Tokyo ya kalau nggak salah. Iya betul, di Tokyo. Boleh dong bro cerita bro? Iya. Jadi sebenarnya kalau posisi saat ini kondisinya itu sudah diumumkan statusnya adalah state of emergency. Mungkin ya kalau di Indonesia kayak PSBB ya. Iya, ada bahasa Jepangnya sendiri, tapi kalau buat kita lebih gampangnya bahasa Inggris state of emergency. Kondisinya sama, dan mungkin bisa dibilang kurang lebih mirip ya sama Indonesia. Maksudnya pemerintah cuma bisa ngasih tahu ini darurat, tapi nggak bisa menekan. Oke. Jadi nggak bisa maksa, misalkan dengan militer sah atau apapun. Karena kan mungkin di beberapa tempat ada yang seperti itu ya. Tapi kalau di Jepang sendiri, Tokyo sendiri nggak bisa kayak gitu. Oke. Jadi cuman ya udah di darurat. Disarankan untuk tidak keluar, terutama saat akhir minggu, karena biasanya kalau hari kerja akhir pekan, kalau hari kerja mungkin mau nggak mau tergantung dengan pekerjaannya. Tapi kalau yang maksudnya notabene yang kuat orang-orang kantoran itu diterapkan WFH atau masih tetap berkantor bro? Ya kantor. Nah kalau itu kantor yang biasa sebenarnya balik lagi tergantung kantornya. Okay. Cuman mungkin bedanya kalau di Indonesia tuh udah hampir lebih dari 1 bulan yang lalu ya? Iya, dari Maret kan ya? Maret. Nah sayangnya sebenarnya Tokyo itu sedikit telat. Oh iya? Karena baru diputuskannya. Jadi sebenarnya bulan Maret itu Tokyo sendiri, pemerintah Tokyo sendiri itu udah kasarnya minta ke pemerintah atasnya lagi. Butuh nih dibilang state of emergency, cuman belum diiyakan sampai akhirnya baru April awal itu diiyakan baru. Berarti sebelum makanya mulai itu masih ada aktivitas seperti biasa dong bro? Iya betul, makanya contoh kayak gue ini baru mulai WFH itu April ini. April 10 lah kira-kira. Setelah Tokyo statementnya diterima dan bisa bikin statement resmi bahwa ini state of emergency kayak gitu. Kalau alasannya kenapa bisa macam-macam sih. Kalau salah satu opini termasuk dari opini gue pribadi, ada faktor juga sebelumnya kan pemerintah yang atasnya lagi pusing juga ngurusin Olimpiade ya. Iya, yang Olimpiade 2020. Yang sedikit bilangnya gimana ya, terdelay keputusan apakah diadakan apa tidaknya. Otomatis itu pasti mempengaruhi ke keputusan state of emergency-nya si Tokyo sendiri. Oke.
kemungkinan itu ada lah sangkut pautnya kemungkinan. Salah satunya itu. Tapi ya salah satunya kemungkinan. Tapi mungkin bisa dicek kembali, dibenarkan kalau salah. Bro, tapi gue mau nanya gitu deh. Ya. Kalau yang April itu hanya di Tokyo aja atau semua Jepang? Enggak, ada 7. Lupa tapi namanya yang kota-kota besar kayak Tokyo, Osaka. Pokoknya pertama tuh 7 kota. Tapi kayaknya sekarang udah nambah lagi sih harusnya. Berarti yang pertama kali menerapkan yang utama itu dulu ya? Yang barengan, 7 itu barengan. Oh langsung? Barengan langsung. Ditetapkan 7 itu state of emergency. Jadi disarankan buat orang-orang yang nggak berkepentingan gak usah keluar. Kalau nggak salah sih itu kebetulan pas April awal itu tuh kebetulan ada apa gitu, kayaknya ada libur sesuatu deh. Jadi akhir minggunya itu bisa sekalian dikasih tahu akhir minggu ini jangan keluar kemana-mana. Nah itu mulai dari itu orang-orang pada di rumah. Nah kalau pada dulu apa enggak itu sebenarnya di Indonesia kan beda-beda nih. Kalau di Tokyo gimana sih? Awal-awal emang sama nih, kurang efek. Tapi sebenarnya kalau lihat lagi sekarang relatif nurut sih. Oh ya? Soalnya kalau karena gue pribadi sebenarnya masih harus nih ke kantor untuk beberapa kebutuhan ya, yang kebutuhannya harus dikerjakan di kantor. Oke. Itu pas berangkat lumayan signifikan jumlah pengguna keretanya signifikan. Agak turun drastis ya? Iya. Misalkan satu kereta, jalur kereta yang paling rame itu Yamanote. Itu tiap pagi gue naik gitu. Sekarang begitu udah mulai WFH gini semuanya, bisa di bawah 50% lah dari biasanya. Gitu. Oh iya? Itu lumayan banget. Tapi ada juga sih, ada faktor lain juga. Jadi sebelum WFH kebetulan beberapa kantor kayak kantor gue juga itu menerapkan penggeseran waktu di shift maksudnya. Jadi nggak datang di shift, jadi nggak datang jam 9 tapi jam 10 atau jam 8 demi ngindarin si rush hour. Nah itu jam 10 itu bisa di bawah 50% sekarang. Nggak tahu kalau jam 9 ya, belum pernah datang lagi. Tapi bro, untuk yang lu lihat nih ya, yang lu lihat dari pandangan mata lu, sudut pandang lu, ada penurunan drastis di pariwisata nggak sih bro? Gitu. Kalau pariwisata banyak bangetnya enggak, tapi gue nemuin satu hal yang menarik. Apa tuh? Jadi ini biasanya akhir minggu Jumat gitu, gue pulang kantor nyari dinernya itu ke kare halal di Akihabara. Koko kare itu kare halal yang yang sebenarnya cabang kare biasanya ada yang nggak halalnya. Tapi ini ada khusus satu halal, otomatis kita tahu pasarnya cuman akan foreigner. Ya mungkin orang lokal kan, orang lokal udah tahu ada yang lain yang biasa. Jadi yang ini nggak ada. Jadi kebanyakan pendatang lah ya gitu ya. Betul, biasanya datang ke situ itu ngantri, begitu sampai tunggu di luar. Bangsa 2 apa 3 lah. Biasanya selalu rame sama foreigner dari macam-macam negara gitu. Karena mungkin yang halal terbatas, itu kare gitu khas. Tapi bulan akhir April lah, pas masih sebelum WFH, terakhir kesana datang, plong kosong. Serius datang, kan biasa iseng ngajak ngobrol sama orang yang nyiapin gitu ya. Tanya, gimana? Kata dia, aduh, sepi nih hari ini. Mungkin ada gara-gara udah banyak yang mulai nggak bepergian kayaknya, katanya gitu. Dan itu berdampak banget kali ya bro ya buat apapun, baik itu dari pariwisata ataupun yang kuliner, mungkin sangat berdampak sekarang ya di Jepang ya. Iya betul, harusnya. Terus satu ditutup gak bro?
sebenarnya ya sayangnya mall kan jarang-jarang ke mall juga, dan sebenarnya mall di sini juga gimana ya, sedikit beda sebenarnya kalau mau disamain image-nya sama di Indonesia. Oke. Karena maksudnya ada poin-poin yang lain juga yang bisa datengin. Kalau Indonesia kesana kayak shopping mall itu jadi terpusat gitu kan, tempat orang datang gitu kan. Harusnya sih beberapa tutup mulai dari minggu kedua April sampai awal Mei ini. Karena di awal Mei ini persis mulai minggu depan ini ada libur panjang hampir satu minggu, namanya Golden Week di sini. Kebanyakan toko-toko itu ada tutup. Harusnya sih mall-mall juga toko-tokonya pada tutup dari tengah April sampai 6 Mei besok ini. Dan itu emang setiap tahun rutin Golden Week itu ada event itu? Kalau Golden Week emang itu libur nasional, ada sekitar 3 hari di satu minggu, jadi berturut-turut gitu di awal Mei. Di awal Mei. Jadi betul. Jadi kayaknya pemerintah Tokyo pun masang waktu state of emergency itu disesuaikan sama itu. Sampai tanggal 6 itu state of emergency. Mungkin kasih bintang akan berlanjut kalau keadaan khusus. Ya keadaannya masih belum stabil apa lagi. Tapi dengan pakai milestone itu, si Golden Week itu, dia bisa enak buat yang lain juga. Toko-toko misalkan ada di daerah Ueno, itu ada pasar kayak bisa bilang kayak Asian Market gitu, Ameoko misalkan namanya. Itu tuh biasanya rame banget. Terakhir ke sana pas waktu udah mulai WFH sih ya, tapi pas harus ke kantor, pulangnya ke sana dulu sebentar, itu tutup semua toko. Oh ya? Terus iseng ternyata ada satu yang buka nih, tukang kebab. Tanya, ini pada tutup? Oh iya tutup dari pertengahan April nanti sampai Golden Week. Abis Golden Week nanti dia tunggu pengumuman lagi, kalau dia disuruh buka, tapi kalau tutup lagi gitu. Betul. Kalau aktivitas yang lu lihat misalkan pelajar tuh bro, kan kalau di Indonesia kan hampir mereka semua belajar dari rumah kayak gitu kan. Nah kalau di Tokyo sendiri yang lu lihat, apakah itu diterapkan belajar dari rumah atau mereka masih bersekolah hingga sekarang? Nah, kalau kemarin itu mungkin masalahnya kan di sini April itu startnya tahun ajaran baru di Jepang itu. April itu tahun ajaran baru. April. Nah, jadi enaknya Jepang itu April itu start segalanya. Start fiscal year, start tahun ajaran baru, dan segala macamnya. Itu juga kemarin sempat kena imbasnya tuh. Setahu gua sih semua di rumah. Jadi kurang tahu nih ya kalau yang sekolah banget, karena kebetulan nggak ada yang benar-benar relate langsung ya. Makanya teman siapa yang udah punya anak di sekolah bagaimana kurang relate. Tapi kalau teman-teman yang mahasiswa itu beberapa kelasnya online. Kayak contoh di kampus gue yang dulu itu makanya online karena masuk kampus itu dilarang kecuali emang ada kebutuhan khusus banget. Baru dia masuk gitu ya. Itu pun yang boleh masuk pun yang punya identitas apa bilangnya? Ya identitas kampus gitu kan? Masyarakat kampus. Apa istilahnya? Ya itulah. Terus hal unik apa yang lu rasakan selama pandemi ini di Jepang bro? Yang menurut lu ini sebetulnya ini unik nih, nggak ada di Indonesia gitu. Ada nggak sih yang lu rasain? Sebenarnya ada yang menarik sekarang, tapi masih kurang jelas kalau buat gue infonya. Jadi yang menarik adalah mungkin sedikit menuai pro kontra, yaitu beberapa kebijakan pemerintah di sini. Contohnya? Koreksi, mungkin buat yang dengar bisa dikoreksi kalau gue ada yang salah informasi. Tapi ini yang gue dapat beberapa kali pemerintahannya ini dipermasalahkan. Pertama, waktu
akhirnya dikatakan semua orang harus pakai masker. Oke. Perdana Menterinya membuat kebijakan membagikan masker dua lembar, dua buah Dua buah, ha? ke tiap Keluarga. rumah. Mungkin per keluarga, mungkin per kepala mungkin ya, tapi nggak tahu itu bagaimana prosedurnya. Tapi banyak yang mempermasalahkannya karena ya masalahnya itu ya masker kain juga, walaupun nggak salah ya, masker kain nggak salah gitu kan buat kita pakai kan. Cuman banyak lah pro kontranya gitu. Harus bagi-bagi kayak gitu, duitnya bagaimana semacam kayak gitu. Ternyata ada lagi sekarang. Kan tadi kayak gue bilang sebelumnya, bisnis banyak yang berhenti setelah tengah April sampai Golden Week. Jadi banyak yang akan terkena dampak ekonominya. Oke. Ada yang baru sekarang yang lagi hangat adalah pemerintah Jepang mengambil kebijakan untuk memberikan bantuan kepada setiap penduduk. Semua penduduk atau penduduk asli atau yang pendatang juga? Nah, itu bertahap-tahap tuh. Awal-awal katanya setiap penduduk dipermasalahkan. Ini siapa aja nih? Akhirnya sampai yang sekarang berlaku itu ternyata orang asing pun yang punya status residen atau punya ada residence card-nya gitu, yang long term berarti kan di sini. Per tanggal 27 April juga berlaku. Oke. Ya kayak semacam lu gitu ya. Kan lu waktu itu pernah residen card itu kan? KTP-nya gitu ya, kan. KTP-nya gitu kan. Itu katanya berlaku. Cuman yang perlu dikoreksi lagi, yang perlu dicari tahu lagi itu adalah apakah itu per keluarga atau per kepala di keluarga. Misalkan banyak anak berarti banyak rezeki. Itu belum tahu tuh. Soalnya gitu. Soalnya teman ada juga yang bilang kayak gitu. Di teman kantor ada yang bilang harusnya per kepala. Lebih make sense daripada per keluarga. Karena kan bebannya beda gitu kan. Iya. Itu benar juga. Cuman ya itu masih hangat-hangatnya sekarang. Karena kan benar-benar baru banget minggu lalu dikasih tahu bahwa yang surrender juga berlaku gitu ya. Dan ternyata pengurusannya itu lagi minggu-minggu ini. Dan mungkin yang harus dicek lagi, apakah pasti semua mendapatkan atau sebenarnya ada sistem ya udah semua orang bisa apply, tapi sebenarnya nggak semua yang apply itu bisa dapat. Paham. Karena kan sebenarnya kan kalau emang semua harus dapat itu kan benar-benar pengeluaran yang sangat besar kan. Iya betul. Buat negara kan. Betul. Harusnya sih ada poin-poinnya. Prioritas. Siapa yang diprioritaskan pertama, siapa kedua gitu. Dan pada pertanyaan berikutnya adalah angka 100.000 yen tadi itu full atau ternyata persenan juga. Itu gue pribadi juga masih belum tahu detailnya, mungkin baru mau cari tahu lagi abis ini. Oke. Tapi itu menarik, yang mungkin nggak bisa dilakukan di Indonesia kan? Iya benar. Bro, tapi di Jepang sendiri ada panic buying nggak sih bro? Ada banget. Ada juga. Ada. Cuman yang menarik adalah mungkin di Indonesia nggak akan kejadian ya. Apa itu kejadian? Apa tuh? Tisu toilet. Oh iya. Kalau di sini kan nggak mungkin tisu toilet tisu. Ya, makanya kalau gue pribadi juga sebenarnya itu bukan yang baru-baru ini ya. Itu pas awal-awal corona muncul, pas di angka di Tokyo masih dikit. Itu ada tuh panic buying toilet paper. Gak cuma toilet paper, bahkan tisu biasa pun juga. Tapi sekarang udah mulai balik lagi, udah mulai ada lagi. Hand sanitizer? Enggak, hand sanitizer sayangnya sebenarnya ya. Jujur buat gue pribadi nih ya, begitu denger di Indonesia heboh soal hand sanitizer, sejujurnya buat gue pribadi itu sedikit aneh. Karena gimana ya? Entah ini akibat dari budaya sini yang emang bersih atau bagaimana.
Tapi hand sanitizer tuh nggak rame Oh iya? diperbincangkan orang. Mungkin ada faktor juga karena emang udah budaya sini menaruh apa ya? Ada budaya servis di sini kan. Jadi emang di toko-toko itu nyediain, restoran nyediain, kayak gitu-gitu selalu ada. Misalkan mall, di pintu masuknya pun emang disediain, gedung kantor di pintu masuknya pun disediain alkohol gitu kan buat cuci tangan gitu-gitu. Jadi hand sanitizer panic buying sih nggak kelihatan di sini, nggak ada. Tuh. Masker pasti. Kan? Tapi di sana nggak mungkin ada masker kain jualan kan bro? Di Indonesia beragam gitu. Cuman adanya dulu sempet gara-gara akhirnya kan ini ya yang di apa bilang ya, di akhirnya disarankan untuk yang masker kain kan ada tuh ya? Ya di Indonesia kan? Di Indonesia di mana? Iya, di sini juga ada kan akhirnya yang makanya si Perdana Menterinya itu ngasih mau bagi-bagiin masker itu karena ya udah kalau nggak ada masker biasa pun masker kain pun nggak apa-apa gitu kan. Yang menariknya adalah kalau di sini kan banyak ini ya toko 100 yen. Yang kalau di Indonesia mungkin zaman dulu ada serba 5.000, 20.000 gitu-gitu. Gue pernah tuh kesana tuh. Ya, kan di sini banyak tuh kayak gitu. Mereka sekarang suka nyediain gitu. Emang buat yang bikin sendiri masker kain. Sebelumnya bahkan sempat lihat di TV, mungkin itu pas atau Maret akhir kali ya, udah lama sih, udah sebulan lalu gitu. Mereka kadang-kadang bikin kayak apa ya, corner sendiri gitu buat bagaimana bikinnya gitu. Mereka pada bikin sendiri. Maksud kayaknya buat ngasih tahu tutorialnya. Tapi itu udah bulan lalu, pas awal-awal. Belum ada awal-awal masih belum ada state of emergency, belum ada. Bro, tapi di kereta sendiri bro, itu physical distancing atau social distancing itu berlaku nggak sih bro? Ada jarak kan? Waktu di gua kesana ke Jepang itu kan crowded banget dan itu tapi tetap rapi gitu ya. Bedanya Indonesia dengan Jepang tuh begitu. Tetap tuh antrinya oke lah, bertata. Nah itu sekarang pada saat pandemi ini itu physical distancing antara satu orang itu dan di dalam itu juga berlaku dengan detail nggak bro di Jepang bro? Dibilang dengan detail apa enggak, mungkin nggak sedetail itu tapi ada. Jadi di kereta udah mulai banyak kelihatan orang lebih milih itu di selang satu orang kursinya. Iya. Jadi selang. Terus biasanya kalau orang yang concern itu begitu masuk terus ternyata selang-selangnya itu udah penuh, ya udah nggak akan duduk, dia milih diri. Oke. Tapi anyway, lu di sana masih tetap komunikasi dengan teman-teman Indonesia yang ada di Jepang lainnya nggak sih bro? Maksudnya dalam arti hanya bertatap lewat online atau masih bertemu langsung di kala pandemi ini? Enggak. Kalau gue pribadi sih enggak. Ya udah di rumah aja. Terus-terusan maksudnya di rumah aja gitu. Tapi mungkin ya beberapa teman ada yang masih ngikut juga gitu. Tapi ya mungkin semua juga pada tahu batasan masing-masing sih harusnya ya. Yang seperti apa? Jepang, kalau menurut gua di pandangan gua, Jepang itu sangat tertata semuanya dari hal apapun. Apalagi di kala pandemi ini, orang Jepangnya sendiri bro, yang lu lihat lebih banyak dia kalau gue bilang mengikuti arahan pemerintah atau nggak sih bro? Atau lebih banyak orang luar Jepang yang lebih care terhadap pandemi ini bro? Karena gue lihat sih kan orang Jepang tuh selfish ya, dalam arti dia nggak yang oke, ini buat gue sendiri gitu dan gue mau ngikutin apa kata pemerintah yang gue tahu gitu yang dan gue pernah rasakan sama di sana. Itu apakah benar atau enggak sih Bu? Ya kalau dibilang itu sebenarnya ada benarnya. Tapi kalau misalkan harus dibedakan ya antara mana yang lebih mengikuti antara orang luar sama orang lokal gitu ya, orang Jepangnya sendiri, harusnya sih
udah susah kalau harus dibandingin bener-bener beda antara dua itu gitu ya. Karena orang Jepangnya sendiri otomatis secara jumlah lebih banyak, variabel makin banyak, makin berbeda-beda. Tapi ada satu hal yang menarik kalau yang gue lihat, kalau emang dibilang orang Jepang ini disiplin, ngikutin aturan, kalau yang gue tangkap lebih jadinya kayak emang karena itu udah terbiasa. Iya, karena dia udah habitnya seperti itu ya bro ya. Dan sebenarnya apa yang dia ikuti itu, aturannya itu dia ikuti karena udah terbiasa. Karena nggak semuanya benar-benar murni mengikuti karena ngikuti aturan. Oke. Ya udah biasa aja. Karena ada satu misalkan contoh nih, hal yang menarik kenapa gue berpikiran seperti ini juga. Kan sebenarnya April ini musim semi. Iya, musim semi betul. Kemarin pas zamannya mulai state of emergency, sakura pas mekar-mekarnya. Oke. Terus Bahkan pas April awal banget kemarin itu ada satu kejadian unik di mana sakura mekar, salju turun. Oh iya? Itu setelah 50 berapa tahun yang lalu kejadian, baru lagi kejadian gitu. Itu kan menarik banget buat orang luar berarti kan. Iya benar. Kita tekenin bahwa di sini poinnya adalah musim sakura. Iya. Itu aja sebenarnya masih banyak yang keluar Foto, orang sini karena kenapa gitu. Karena masalahnya sakura cuman seminggu. Akhirnya di satu tempat yang paling ramai misalkan namanya Ueno. Ya Ueno. Di Ueno ada spot sakura yang bagus gitu. Biasanya orang-orang kalau keadaan normal itu bakal gelar stiker, duduk ke sana, makan-makan, minum-minum sambil nikmatin sakura gitu ya. Ini karena mungkin pemerintah juga tahu nggak bisa kalau cuma sekedar kasih tahu, harus pakai police line. Oh iya? Berarti kan tandanya ya mau nggak mau untuk keadaan yang kayak gini yang tiba-tiba abnormal ya, harus pemerintah juga turun tangan secara tegas buat kasih tahu. Bukan berarti kita bisa mentang-mentang nggak apa-apa orang kita ngikutin peraturan, ya udah kasih aja peraturan pasti diikutin kok. Nyatanya ternyata mereka juga udah tahu nggak bisa seperti itu. Mungkin itu juga yang bisa jadikan pelajaran bahwa di satu sisi emang harus pemerintah yang punya ambil tangan paling besar ya. Andil lah ya. Andil. Bro, apa yang lu kangenin dari Indonesia selama Ramadan ini bro? Entah makanan atau apa? Atau rendang kah? Kalau dari Indonesia sih yang paling sebenarnya ya pasti makanan yang pertama. Tapi kalau berikutnya lagi di fokusin ke soal Ramadan ya, sebenarnya ya azan sih sebenarnya. Iya azan. Makanya kadang kan ya kalau di Indonesia dimanapun ya nggak bisa dengerin gitu. Apalagi enaknya kan karena di Indonesia azan udah hal yang dimaklumi, walaupun berbeda, bahkan yang non muslim pun dengar azan pun udah nggak masalah gitu kan. Jadi itu hal yang sudah kayak ya udah umum gitu kan. Kalau di sana gimana bro? Azan nggak bisa. Kalau di contoh misalkan di Masjid Indonesia Tokyo kan bikin dia Masjid Indonesia Tokyo, masjid beneran bukan musola, masjid. Itu azannya itu cuma bisa speaker bilang apa tuh indoor gitu. Jadi speaker buat dalam masjid aja. Ya, dalam doang. Nggak boleh keluar karena proses di luarnya itu perumahan. Oke. Semacam itu. Terus lu bagaimana lu tahu kalau misalkan itu jam sekian sholat ini? Ya kalau itu mau nggak mau cuman bisa pakai aplikasi untuk zaman sekarang ini kan. Itu aja udah alhamdulillah loh, maksudnya sekarang hidup di zaman yang udah ada digital gitu ya, udah data kan. Nggak tahu kalau zaman dulu gimana gitu. Nah, rawang mungkin ya. Ini lu di sana sahur ataupun buka, berarti lu ya mulai semua lihat aplikasi gitu dan semua sendiri lu di sana. Akan rencana balik bro?
Ya kalau sekarang ya nggak bisa ya, karena kan sampai Juni juga semua ditutup. After corona kelar ataupun ya mungkin ya after corona. Paling disesuaikan sih biasanya kalau antara ya pas liburan sini atau pas liburan sana. Enaknya gitu. Terakhir, apa saran lu ataupun ya ini dari sudut pandang lu buat teman-teman yang ada di Indonesia ataupun teman-teman yang ada di Jepang yang lagi dengar ruang cerita podcast gua hari ini bersama lu, yang notabene mungkin dia harus masih keluar ataupun yang dia tetap harus kerja karena memang keadaan pekerjaan yang dia mengharuskan keluar, ataupun yang masih bandel, yang ini kan pandemi ini kan bukan main-main ya kalau kita bilang kayak gitu. Nah, apa saran lu atau sudut pandang lu tentang pandemi ini, dan ya saran lah, lebih ke saran lu untuk teman-teman netizen nih, netizen budiman, apalagi kan Indonesia kan netizen budimannya luar biasa bro. Kalau dari gue pribadi sih yang gue rasain dari sekarang ini ya, mungkin kalau satu bisa jadi sarannya adalah yuk mari mulai sadar diri dan peduli sekitar kita. Maksudnya apa? Sadari dulu di sekitar kita ada apa aja sih, karena beda-beda nih. Ada yang mungkin masih sendiri, masih single, atau mungkin sudah berkeluarga. Yang berkeluarga mungkin jauh lebih enak. Karena apa? Karena bisa tahu, oh ada keluarga nih, ada istri atau ada suami atau ada anak, otomatis bisa ada pemikiran lebih untuk memproteksi diri. Buat mungkin ya orang-orang yang masih harus mencari nafkah buat keluarganya, mulailah mengingat-ingat itu, melindungi diri agar pulang ke rumahnya itu tidak membawa virus inilah, bisa dibilang gitu. Kuncinya sih kalau menurut gue pribadi, yang penting cuci tangan, bersih-bersih, tidak harus berlebihan, cukupnya itu cukup. Maksudnya kadang-kadang bisa dibilang menurut gue pribadi ya, terlalu panik kalau kita harus bersih-bersih semuanya. Tapi bener, kita harus bersih. Yang paling penting adalah tangan, cuci tangan. Yang terakhir, kalau buat yang masih sendiri, ya udah, ingatlah bahwa diri ya buat kita kami yang masih sendiri, ingatlah mungkin di depan nanti tidak akan sendiri lagi, makanya jaga diri saat ini. Iya. Oke. Aduh, bro, lu kalau lu keluar masih pakai masker kan di sana? Masker biasa, masker kain. Masker. Tapi udah itu doang aja. Itu aja. Itu aja, karena kan di sini juga kalau kan beli ya, keluar kan kalau butuh-butuh beli biasanya ya. Supermarket pun mereka juga full gitu. Mereka pakai masker, pakai sarung tangan. Terus jam operasional berubah nggak? Iya, operasional berubah kalau beberapa tempat. Jadi biasanya kayak sejam atau sampai 2 jam lebih cepat tutupnya. Termasuk transportasi umum? Transportasi umum enggak kayaknya. Cuman mungkin ya. Nggak 24 jam dong? Mungkin ya dikurangi ininya. Apa namanya? Angkutan modanya totalnya. Kayak misalnya Shinkansen. Iya. Itu kan sangat amat memakan biaya ya. Betul. Itu harusnya sih kalau nggak salah dikurangi intensitasnya. Tuh bro, kalau yang apa daerah yang selalu ramai tuh bro, Cross Shibuya? Masih ramai kali ya? Kalau nggak salah pernah ada berita ngeliatin ya, udah nggak ramai biasanya. Takut, kan kalau yang ada yang bilang sehari bisa 1.000 yang lewatin, atau mungkin lebih kali ya. Udah nggak segitu lagi. Iya, Shibuya kan paling ramai tuh di sana. Mungkin sekarang udah lebih sepi kali ya. Harusnya. Iya, gue terakhir ke Shibuya, ya daerah-daerah belum semua gue jajahi tuh bang. Oke, bro,
Oke bro, thank you banget untuk waktunya. Gua doain lo semua di sana sehat selalu, terus selalu jaga kesehatan. Jangan ngamun sendiri terus di sana. Gue berharap dan kita juga sama-sama berharap semoga ini pandemi cepat berlalu dan kita sama-sama berharap ini ada hikmahnya lah mungkin dari balik semua ini Allah ngasih pandemi COVID-19 ini, dan semoga mungkin kita mendekatkan diri kepada Allah SWT dengan adanya pandemi ini, ya kan? Bisa jadi. Thank you banyak, thank you bro untuk waktunya. Salam untuk teman-teman di sana. Thank you udah mau gabung di Ruang Cerita. Sampai jumpa bro. Thank you. Yo, sampai jumpa lagi.